Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Rahmanda Putra, Espar, dosen dari Politeknik Pariwisata NHI Bandung pada program studi Destinasi Pariwisata. Video ini merupakan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada aspek pengajaran, untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen. Menjadi seorang pendidik adalah hal yang sangat membanggakan bagi saya, karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sesama. Maka dalam beberapa menit ke depan, izinkan saya mendeskripsikan secara singkat aspek pengajaran yang saya terapkan melalui metode SCL atau Student Centered Learning. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah metode penelitian pariwisata dengan bobot 3 SKS yang diajarkan pada mahasiswa semester 5. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengatasi masalah dan menghadapi tantangan lingkungan dalam pengambilan keputusan yang segera harus dilakukan. Mata kuliah ini diajarkan dengan mengacu pada 4 aspek utama, yakni sikap, pengetahuan, keterampilan khusus, dan keterampilan umum. Adapun capaian pembelajarannya adalah mahasiswa diharapkan mampu merancang sebuah penelitian dan menentukan metodologi yang tepat. Maka dari itu, materi yang diajarkan pada mata kuliah metode penelitian pariwisata diantaranya adalah yang ke-1, standar kompetensi kerja, mengembangkan dokumen, laporan, dan lembaran kerja pada komputer. Yang kedua, pengenalan penelitian, konsep metode ilmiah, dan metodologi penelitian. Yang ketiga, jenis-jenis metode penelitian. Yang keempat, pentingnya masalah dalam sebuah penelitian. Yang kelima, perumusan masalah dan teknik perumusan masalah. Yang keenam, konsep literatur review. Yang ketujuh, teknik mereview literatur ilmiah dan menulis literatur review. Yang kedelapan, pengenalan format citasi dan referensi atau citation and referencing style. Yang kesembilan, pembuatan instrumen penelitian dan teknik pengumpulan data. Dan yang terakhir, ke-10, yaitu adalah teknik analisis data. Referensi yang saya gunakan diantaranya adalah yang ke-1, SKKNI nomor 215 tahun 2023. Yang kedua, buku statistik terapan untuk pariwisata karya Herlan Soherlan tahun 2022. Yang ketiga, buku kualitatif data analysis and methods karya Miles et al. Tahun 2014. Yang keempat, buku research desain kualitatif, kuantitatif, and mixed methods approach karya Creswell tahun 2014. Dan saya juga menggunakan hasil penelitian yang telah saya lakukan mengenai penelitian terapan pengembangan destinasi pariwisata untuk melengkapi referensi bahan ajar agar lebih informatif, terkini, dan sesuai dengan permasalahan yang terjadi secara nyata. Mata kuliah ini disampaikan dengan gaya pembelajaran yang interaktif dan berpusat kepada mahasiswa, di mana mahasiswa akan diajak untuk aktif berdiskusi, praktik mengenai tools analisis data, menggunakan reference manager, mengerjakan suatu proyek penelitian dengan studi kasus di beberapa destinasi pariwisata, tentunya masih secara berkelompok. Dan mahasiswa diajak untuk berpikir secara kritis untuk menyelesaikan masalah secara praktis. Dosen dalam hal ini hanya menjadi fasilitator dan pendamping tugas proyek penelitiannya. Untuk sistem penilaian pada mata kuliah ini terdiri dari beberapa komponen, diantaranya nilai afektif sebesar 20%, nilai tugas atau praktik sebesar 30%, UTS atau ujian tengah semester sebesar 20%, UAS atau ujian akhir semester sebesar 30%. Di mana pada UTS tugas praktiknya adalah merancang proposal penelitian terapan, dan pada UAS tugas praktiknya yaitu melanjutkan proposal penelitian terapan tersebut ke tahap hasil penelitian. Tentunya komponen sistem penilaian dan rencana pembelajaran semester ini telah saya jelaskan pada pertemuan pertama kepada para mahasiswa. Berikut adalah cuplikan video pengajaran saya pada mata kuliah metode penelitian pariwisata. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, apa kabarnya? Ini semester 5 di week kedua. Apa kabarnya duduk di semester 5 ini? Luar biasa, Pak. Luar biasa? Iya, Pak. Nyangka nggak? Nggak nyangka. Kamu kok kayak ragu gitu di semester 5? Nggak ragu kan ya? Tetap semangat ya. Ini kita semester 5 penuh dengan ujian, teman-teman. Bukan ujian hidup aja, tapi ada ujian dari dosen juga. Oke? Oke. Saya izin absen dulu ya. Semoga hari ini hadir semua. Dan tadi sesuai dengan apa yang kalian katakan, masih semangat ya. Baru week kedua ini ya teman-teman. Oke. Alexandria Beta Andu. Hadir, Pak. Oke. Panggilannya apa sih kamu tuh? Sandrine, Pak. Sandrine. Siap. Selanjutnya Faras Wafa Karimah. Saya bisa panggil apa, Karimah? Faras aja. Faras. Oke, sehat ya Faras ya? Oke. Florentina Nerisha. Florentina. Saya bisa manggil Neng Tina atau siapa? Siapa? Nerisha. Oke, sehat Nerisha? Oke. Gabriela Christina Della. Siap. Saya bisa panggil siapa nih, Mbak? Gebi, Mbak Gebi. Oke, ya. Katarina Helmin Padang. Pandang atau Padang? Pandang. Oke, dari mana sih kamu? Ini? Astagfirullah. Ini kayaknya orang Bajo ya, orang Timur ya? Oke. Panggilannya apa? Kate. Oke. Mega Nadine? Mega Nadine. Oke, panggilannya apa? Nadine. Oke. Ferdi Suryanata. Oke, panggilannya apa? Bisa Ferdi, bisa Nata. Nata. Oke. Mas Nata sehat? Oke. Mas semangat ya hari ini ya. Semangat, Pak. Oke, lanjut lagi. M. Torik Govara. Panggilannya apa? Panggilannya Torik, Pak. Torik ya. Oke, sesuai harapan saya semua hadir ya. 13 mahasiswa. Nanti saya akan absenkan juga di LMS-nya teman-teman. Semoga minggu-minggu depan juga bertahan nih. Semua hadir semua ya teman-teman ya. Masih semangat ya. Biasanya week-week terakhir tuh lebih semangat biasanya. Maksud seperti itu. Oke. Ini week kedua, kalian di week sebelumnya sudah saya sampaikan terkait dengan rencana pembelajaran kita akan ngelakuin apa sih di Medlit ini tuh, outputnya apa kira-kira dan tujuan pembelajaran itu apa. Kalian sudah saya sampaikan ya, dan saya sudah meminta kalian untuk mereview terkait dengan apa sih penelitian itu, kayak gitu ya teman-teman. Oke, ada yang mau ngacung dulu? Siapa? Mau saya tunjuk penelitian itu apa teman-teman? Karena agenda pada penelitian ini, selain saya akan menyampaikan terkait dengan definisi apa itu penelitian, kemudian mengapa perlu melakukan penelitian sih selaku mahasiswa DEP ya, destinasi pariwisata itu harus ngapain, kenapa harus melakukan penelitian. Nanti ada bedanya juga, penelitian itu ternyata secara kebermanfaatan akan terbagi menjadi dua, mau penelitian dasar atau penelitian terapan, seperti itu. Kemudian bedanya saya akan jelaskan, kemudian mengapa harus ada biasanya kajian pustaka, landasan teori. Kalau di mata kuliah Bahasa Indonesia, kalian pernah membuat daftar pustaka? Pernah? Dengan Pak Riyadi Darwis ya? Sudah pernah ya? Oke. Nah, itu kurang lebih juga akan kita pelajari juga kenapa harus ada kajian pustaka di dalam suatu penelitian. Dan nanti cara membuatnya seperti apa, kita bakal banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu praktik, teman-teman ya. Praktik, nanti praktik membuat daftar pustaka secara automatically, kemudian tools penelitian seperti apa. Makanya biasanya semester 5 kalian dianjurkan masing-masing mahasiswa ada laptop kayak gitu ya, karena ada beberapa software yang akan diinstal biasanya seperti itu ya. Oke. Tadi saya mau nanya lagi, apa itu penelitian? Mengapa perlu? Silahkan. Kalau ragu-ragu menjawab secara langsung boleh di-scan dulu di Mentimeter, silakan. Ini karena baru pertemuan kedua ya, kalian masih malu-malu biasanya dan sebagainya, silakan. Saya coba dengan Mentimeter. Saya mau lihat, apakah kalian sudah betul-betul mereview? Ya, oke, kita coba cek. Siapa aja nih? Oke. Penelitian menurut mahasiswa DEP semester 5. Ini saya nggak tahu nih, ini anonim nih ya. Apakah Gebi, apakah Mbak Mita, ataukah Mas Torik atau Mas Sandrine yang menjawab. Yang mendominasi jawabannya ini adalah satu, katanya mengkaji lebih dalam. Ada yang bilang mengolah atau pengumpulan data.
observasi. Ada yang jawab analisis, menganalisis. Apalagi nih? Oh, banyak nih terkait data, mengumpulkan data, pengolahan data, mencari data. Oke. Nah, dari jawaban yang mendominasi ini kira-kira ada yang mau nyimpulin? Kira-kira penelitian itu apa? Atau ada yang berani menurut versi kalian? Saya Pak. Boleh, Mas Ferdi? Sebelumnya selamat pagi Pak. Iya, pagi. Saya menjawab jadi menurut pandangan saya terkait penelitian. Jadi penelitian itu adalah suatu kegiatan untuk mengumpulkan, menganalisis sebuah kajian data Oke. terkait fenomena atau masalah yang ada di suatu tempat. Oke. Proses, tepuk tangan dulu boleh untuk Mas Ferdi. Luar biasa loh, ini baru week kedua tapi kayaknya sudah baca banyak buku kayak gitu ya. Tapi kira-kira tadi ada kata kunci lagi nih, ada masalah. Masalah apa Mas Ferdi kira-kira? Ini kan proses serangkaian ya, kata kamu ya, proses serangkaian untuk melakukan analisis terkait data-data, temuan di lapangan untuk menjawab suatu masalah. Masalah apa kira-kira kalau di destinasi pariwisata? Kalau untuk contoh di destinasinya sendiri, mungkin kita bisa ambil contoh masalah terkait overtourism yang terjadi. Mungkin kita Salah satu contohnya itu, oke. kita bisa menganalisis kajian data yang ada di suatu destinasi, apa Oke. sih yang perlu dibenahi dari cara pengelolaan yang ada di suatu destinasi. Kita teliti dengan baik, terus kita dari masalah itu kita bisa tahu apa solusi yang bisa kita tawarkan ke destinasi. Oke, cocok banget itu ya. Salah satu case-nya kan ada di Labuan Bajo, di tempat Mbak Kate. Oke. Tepuk tangan sekali lagi buat Mas Ferdi. Nah, kita akan lihat ya kira-kira apa. Kalau penelitian itu kan bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Katanya Miss Gaby itu jago banget bahasa Inggrisnya. Penelitian itu kira-kira bahasa Inggrisnya apa? Penelitian Kalau ditranslate penelitian. observation. Observation. Ada lagi? Kata lain? Kira-kira apa? Nah, oke, silakan boleh. Jangan bisik-bisikan. Oke, terima kasih Miss Gaby. Silakan Miss Kate, apa tadi? Yang dibisikin? Kata kuncinya oke? Research gitu ya. Terima kasih Miss Kate. Kita bisa lihat bahwasanya kalau di Indonesia itu ngomongin penelitian tuh kayak suatu proses yang mengintimidasi. Kita pasti mikirin kayak apa sih? Skripsi, PA ya kan? Udah mumet itu mah nanti aja dulu. Padahal kalian nggak kerasa kan sekarang aja udah di semester 5 kayak gitu tiba-tiba udah kan mengalami yang namanya tugas akhirnya itu adalah Previous tahu ya di pertemuan pertama saya sudah sampaikan tugas besarnya adalah itu berkelompok nanti. Masih berkelompok belum individu. Nanti pas skripsi udah individu. Tadi Miss Kate sudah menjawab bahwasanya research ya penelitian itu. Nah sederhana kalau dari bahasa Inggris mah. Kalau kan di kita suka banyak istilah ya, metodologi penelitian dan lain sebagainya. Kalau di kita translate kan di luar negeri itu adalah berasal dari research. Artinya apa berarti? Apa tuh? Mencari ulang. Terus saja ngulang proses mencari apa tadi? Ada nyari data dan lain sebagainya sampai dia bisa menjawab kata kuncinya tadi. Masalah. Sederhana ya, research proses mengulang. Jadi emang nggak ada kesudahan, ya. Nanti ujungnya di mana Pak? Sebetulnya dari hasil research itu tuh menghasilkan apa sih Pak? Kayak gitu ya. Apalagi untuk kalian ini manfaatnya apa di DP ini? Di destinasi pariwisata itu manfaatnya apa? Nah kita bisa lihat ya teman-teman, research proses mengulang. Nih ya, proses mencari kembali ya. Mas Andrina boleh dibaca yang ini proses mencarinya, silakan. Proses mencari atau melakukan pencarian atau penelusuran kembali atas sesuatu dengan tujuan untuk menemukan informasi baru atau lebih dalam tentang subjek atau topik tertentu. Oke, subjek atau topik tertentu biasanya ya. Kayak ini aja, kalian punya kebiasaan dalam memilih suatu barang di online shop lah, ya nggak sih? Apakah kalian tipikal yang misalkan, wah ini sepatu si Kate bagus nih, Gaby kayaknya mau sepatu kayak si Kate. Tapi kan di online shop itu macam-macam ya, ada yang kategorinya kalau salah satu brand ternama misalkan Shopee gitu ya, kita tahu. Misalkan ada Shopee Mall, ada Star Plus dan lain sebagainya. Pasti kan kamu ngecek dulu, ya kan? Nyari bukan lebih dari satu kali pasti, ya nggak sih?
Atau Gaby langsung berapapun, ya gue banyak duit. Pasti nyari dulu ya Gaby ya. Biasanya apa lagi yang dicek? Harga, Oke. terus modelnya, Harga, model, kemudian apa lagi? Review boleh. Review dicek dulu bintangnya berapa gitu kan. Banyaknya negatif review atau yang positif kayak gitu kan. Oke, baru setelah itu harga belakangan ya, sesuaikan dengan budget kayak gitu. Itu sebetulnya sudah kalian lakukan di keseharian. Jadi saya pengen di mata kuliah saya ini tuh bukan sesuatu yang mengintimidasi ya teman-teman di semester 5 ini tuh. Tapi ini adalah kebiasaan kalian dalam menggali informasi sampai kalian mendapatkan sesuatu yang kalian tuju seperti itu ya kan. Misalkan saya pengennya mendapatkan sepatu yang original dan lain sebagainya, tapi kan kalian lihat dulu ini bener nggak ini sebagainya. Caranya kalian ngefilter data, informasi dan seterusnya itu bakal kalian lakukan di semester 5 ini, tapi praktiknya adalah di destinasi pariwisata nantinya seperti apa. Kurang lebih seperti itu. Mudah dipahami ya? Oke, aman ya. Saya bisa lanjut. Ini kalau yang lebih terstrukturnya teman-teman ya, yang lebih kompleksnya. Kalau ngelihat suatu penelitian nih, teman-teman bisa pelajari. Ini si Mr. Bean ya. Ya, katanya manusia itu selalu ada hasrat ingin tahu, dibekali akal sehat, akal pikiran ya, dan sebagainya. Tapi betul, akal pikirannya harus akal pikiran yang sehat seperti itu ya. Selalu merasa ingin tahu, kayak gitu ya. Terus kemudian ada sifat-sifat lain, biasanya ada skeptis, gak mudah percaya, wah ini bener gitu. Tadi makanya Mbak Gaby sama Zalika kalau menentukan untuk membeli sesuatu, tadi skeptis dulu, cari dulu reviewnya kayak gimana dan sebagainya, bener gak sih? Ori dan lain sebagainya, kayak gitu. Selalu karena dia berpikir ada hasrat ingin tahu, jadi masalah itu selalu ada teman-teman, nggak ada habisnya. Makanya kata dasarnya adalah research ya, proses mencari terus menerus, nggak ada kesudahannya sebetulnya ya. Oke, ada masalah tuh, ada hasrat ingin tahu, ini kemudian men-trigger ya untuk si Mr. Bean ini mencari solusi ya, mencari jawaban nih kata Ferdi tadi ya, cari solusi, mencari jawaban, kebenaran atau pengetahuan yang benar. Yang benar itu seperti apa faktanya, kayak gitu kan. Yang benar itu caranya seperti apa dan seterusnya kayak gitu. Kemudian diturunin jadi ada 2 cara. Pendekatan ilmiah, nah ujung-ujungnya apa sebetulnya yang dihasilkan dari proses penelitian itu? Apa ini? Ilmu pengetahuan gitu. Gak ada measuring di kalian, maksudnya program studi pariwisata, program studi kedokteran, apalagi psikologi dan lain sebagainya, semuanya ilmunya itu ibunya itu adalah ilmu dulu, pengetahuan gitu. Itu semua didapatkan dari proses-proses yang sistematis teman-teman, rasional, sistematis dan empiris katanya ya. Kita cek lagi nih slide selanjutnya. Nah ini ya, tadi kan ada 2 pendekatan ya, bisa dilihat nih. Jarjit katanya sakit perut ya. Jarjit sakit perut udah selama seminggu katanya, baru pulang dari field trip kemarin, semester kemarin kemana? Cipta gelar alam. Pulang dari gelar alam sakit perut seminggu. Karena apa katanya? Nah, kebiasaan Mas Torik ini ceritanya ke pendekatan yang non ilmiah ya. Non ilmiah katanya. Dia pergi ke orang pinter katanya, ke dukun, penyembuhan dengan mantra-mantra. Di komat kamit dulu, di terawang pakai segelas air putih, kemudian dicek, tiba-tiba ada pakunya dalam air putih. Ini mah diguna-guna. Ada yang nggak seneng di kelas ini, ke Torik kayak gitu ya. Kamu nggak seneng ya? Seneng. Seneng. Udah. Caranya kamu harus ke gunung mana untuk bertapa dan sebagainya. Udah aja ceritanya. Tapi Adit bisa Pak, dia menemukan suatu kebenaran di situ, ternyata dia sembuh. Bisa jadi kalau dengan akal pikiran yang tadi ya, ini ya teman-teman ya, karena sih tadi. Ini ya, nggak rasional, sistematis dan empiris, tiba-tiba itu suatu kebenaran aja ternyata. Torik tuh kembali lagi sehat gitu. Padahal kalau pendekatan yang ilmiah ini kita paling mudah kita mencontohkan dengan dunia kedokteran teman-teman. Ya, bisa dilihat ya.
Pertama, mencari data di lapangan dulu. Pasti kan ditanya-tanya. Kalian ke dokter ya kan, ditanya-tanya dulu. Habis mam naon jang, kamari dicipta gelar gitu. Makan nasi merah. Nasi merah, luar biasa. Nasi merah. Kemudian diperiksa sama dokter tuh. Pakai beberapa alat ya, beberapa pakai alat. Alatnya apa aja? Kok teropong? Stetoskop. Stetoskop. Nah, stetoskop ya, stetoskop. Kemudian dicek lagi apa? Tensinya dan seterusnya. Itu kan semua pakai prosedur, pakai alat-alat tertentu untuk mencari tahu ya kan? Mencari tahu indikasinya apa ini tuh, apakah keracunan dan lain sebagainya. Semua dicek, Torik tuh ditanya-tanya dulu dan seterusnya. Makanya nggak cukup pakai alat doang, tapi dia ada proses interview juga, tanya jawab. Oh, kenapa sih ini emang udah udah berapa lama dan seterusnya. Dicek sama dokter tuh. Oke. Kalau masih dalam waktu seminggu dikasih obat ini, dia kan untuk menentukan dia ngasih resep obat apa ya, kayak gitu. Kalau misalkan seminggu masih sakit, Mas Torik tolong ke rumah sakit lagi, biasanya kayak gitu kan, untuk cek lab. Cek lab. Dicek lab lah. Punten kalau misalkan sakit perut biasanya identik sama feses ya, kayak gitu ya. Feses dicek tuh fesesnya. Oh, ada bakteri apa dan lain sebagainya yang bisa menjadikan kesimpulan kita ngobatinnya pakai obat apa, generik atau pakai obat yang paten gitu ya, kasarnya ada bahasa kayak gitu kan di kedokteran. Dan juga dia nyimpulin si Torik itu kenapa? Ternyata keracunan makanan selama dicipta gelar, bukan nasi merah, ternyata itu nasi sianida misalkan gitu ya. Enggak ya, enggak. Enggak. Oke. Jelas nih sampai sini nih, dua dikotomi ini teman-teman ya. Oke. Tadi kita sudah mengetahui ya berarti definisi penelitian itu apa dan kenapa penelitian itu harus dilakukan ya. Tadi kan ujung-ujungnya untuk mendapatkan pengetahuan gitu ya. Yang benar itu apa sih? Misalkan tadi saya analogikan dengan orang yang pergi ke dokter dan orang yang pergi ke dalam hal ini ya cenayang kayak gitu ya. Kayak gitu. Itu ada yang ilmiah dan non ilmiah. Ujung-ujungnya sama untuk mencari kebenaran. Ya, untuk mencari kebenaran dan mencari solusi akan masalah yang dihadapi. Nah, ada kata kunci lagi tuh, solusi. Nah, artinya kalau di destinasi pariwisata itu seperti apa? Kalian ini ada diploma berapa? 4 ya, bukan S1 ya. Nah, ada 2 dikotomi juga penelitian itu ya. Ada penelitian dasar, ada penelitian terapan. Bentar, Sandrina. Penelitian terapan. Ini yang akan membedakan teman-teman prosesnya. Prosesnya itu, tadi kan saya nanya ya, saya sempat memantik pertanyaan ke Ferdi. Masalah apa Fer, gitu kan? Nah ini, kalian itu ada kayak dokternya lagi. Proses dokter tuh ngapain? Mendiagnosis sesuatu. Ini tahap pertama nih. Ini tuh tahapan ya teman-teman ya. Ini kan warna-warni ya. Merah, kuning, hijau maksudnya itu. Di langit yang biru, jadi 1, 2, 3 gitu ceritanya. Bisa ya? Oke. Nah, paling pertama itu adalah mendiagnosis. Kalian duduk bareng sama pasiennya. Pasiennya berarti bebas. Lokusnya apa sih kalau di kita tuh? Ada destinasi pariwisata. Destinasi pariwisatanya apa? Bisa jadi Pokdarwisnya kalau di desa mah gitu ya. Pengelolanya yang punya masalah kayak gitu ya. Kemudian tadi di mana di Labuan Bajo katanya ya. Kenapa sih dia kok kayak overtourism penuh dan lain sebagainya. Ini duduk bareng. Apakah betul mengalami hal serupa? Jadi masalahnya itu dipotret itu tadi masalah yang secara sehari-hari itu mereka rasakan kayak gitu dan perlu dicarikan solusinya. Nah, solusinya berarti solusi yang bukan hanya bersifat laporan tebal-tebal dong. Kalian udah pernah lihat ya ke kelas ya. Tapi di dalamnya itu sudah ada garis besar poin-poinnya kira-kira harus melakukan apa destinasi itu. Nah, itu adalah penelitian terapan atau penelitian yang aplikatif. Secara praktis bukan hanya teoritis. Nah, gitu ya. Duduk bareng, kalian menentukan kira-kira bakal melakukan apa. Makanya banyak tahapannya kan. Ada inception dan lain sebagainya. Nah, pas inception tuh nanti inception report tuh kalian bakal ngobrol sama lokus. Kira-kira, wah saya bakal ngelakuin penelitian ini. Bapak punya masalah ini kan. Oke, sepakat. Sampai nantinya hasilnya dievaluasi. Makanya ada seminar, ya kan? Didiseminasikan, dievaluasi. Kalau sudah setuju, oke, sudah. Reflection atau learning. Kalian cabut, udah exit. Gimana Pak kalau misalkan penelitian itu kurang tepat dan lain sebagainya?
muter lagi. Ini adalah proses iterasi teman-teman. Disempurnakan lagi, evaluasi lagi dan seterusnya sampai menurut mereka, wah ini benar-benar ini yang kita butuhkan, ini resepnya yang kita butuhkan, ini obat yang kita butuhkan untuk menyelesaikan masalah yang ada di destinasi. Seperti itu teman-teman. Oke, karena ini sudah waktunya kita ada 2 menit lagi ya untuk pertemuan hari ini. Saya pengen teman-teman bisa nge-review dulu kira-kira apa sih yang sudah disampaikan dan apa yang bisa teman-teman dapat dari pertemuan hari ini. Silakan. Sebelum nanti saya buka dengan pertanyaan. Silakan. Boleh dibantu? Zalika boleh? Mbak Zalika. Silakan. Untuk kesimpulan dari yang Bapak jelaskan tadi, penelitian ini penting untuk diperdalam apa dasar-dasarnya agar nantinya untuk tugas yang akan kita lakukan seperti di FPS ini itu bisa disusun dengan maksimal dan juga bisa memberikan dampak yang baik bagi kita sendiri maupun ke lokus atau destinasi pariwisata yang akan kita berikan solusinya gitu Pak. Oke ya, tadi kata kuncinya, terima kasih, tepuk tangan dulu buat Mbak Zalika. Kata kuncinya tadi mencari solusi ya, gitu, solusi yang bisa diterapkan untuk memecahkan masalah yang ada di destinasi kayak gitu. Jadi artinya masalahnya nggak bisa ngada-ngada ya teman-teman ya, nggak bisa ngada-ngada. Semuanya kan proses duduk bareng gitu, konsolidasi. Kenapa? Makanya kakak kelas kemarin muncul judul A, B, C, D, E itu bukan karena selera dosen pembimbingnya teman-teman, tapi itu karena kebutuhan dari lokus. Nah itu yang membedakan penelitian dasar dan penelitian terapan. Sekali lagi penelitian terapan mah murni langsung berangkat dari bawah, bottom up kayak gitu, dari lokusnya langsung. Kalau teman-teman kalian yang mungkin nanti ada di S1 universitas mana dan lain sebagainya itu beda lagi. Mereka bisa nyari judul bukan dengan wangsit mungkin ya, atau kalian mereka melihat dari perpustakaan, oh banyaknya tentang ini, tinggal ganti aja lokusnya. Tapi penelitiannya tentang ini dan lain sebagainya. Bisa kayak gitu. Nah kalau kalian nggak bisa ngada-ngada karena ini prosesnya teman-teman. Kayak gitu ya. Terima kasih. Oke, sebelum saya tutup, jadi untuk pertemuan selanjutnya teman-teman ya, karena nanti kita juga bakal mulai banyak penugasan, mulai dari pengelompokan. Ini teman-teman akan dikelompokkan menjadi 4 kelompok per kelas kayak gitu, menentukan lokusnya. Kalian sudah audiensi dengan lokusnya ya, dengan pengelolanya dan lain sebagainya untuk menentukan tadi duduk bareng tadi. Tapi nanti di pertemuan-pertemuan setelah UTS seperti itu, karena nanti ada pembekalan-pembekalan dari beberapa materi ke depan teman-teman. Nah, karena kemarin kalian udah nge-review terkait dengan definisi penelitian, nah saya mau ya teman-teman datang ke perpustakaan untuk mereview contoh penelitian dari kakak kelas yang sudah melakukan tugas pra FPS. Coba direview, kalian petakan kira-kira poinnya ya teman-teman ya. Poinnya kira-kira mereka itu membahas topiknya apa ya. Kemudian di dalamnya mereka itu menggunakan teorinya siapa. Kemudian baca tuh di bab metode penelitian ya. Di bab metode penelitian itu kira-kira isinya tentang apa, biar kalian one step ahead lah dibanding teman-teman yang lain kayak gitu ya, karena teman-teman juga perlu ngejar ketertinggalan juga nih, karena kita bayangin aja 1 semester 16 pertemuan udah menghasilkan salah satu tugas penelitian ke lapangan kayak gitu ya. Nanti bakal dibagi kelompoknya teman-teman ya. Terima kasih. Oke, untuk itu kita akhiri teman-teman ya dengan alhamdulillah teman-teman ya, alhamdulillahirobbilalamin. Semoga pertemuan hari ini membawa banyak manfaat untuk teman-teman, bukan hanya untuk kehidupan di kampus tapi nanti juga setelah lulus kayak gitu ya. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu depan ya. Terima kasih. Oke.